Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh program Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida, terutama kepada Miss Aini selaku guru pengampu pelajaran biologi. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia. Nah, dari kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Quran La Raiba Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran biologi, yaitu tentang pembelahan sel amitosis dan mitosis. Yang pertama ada pembelahan sel amitosis. Apa itu pembelahan sel amitosis? Pembelahan sel amitosis adalah pembelahan biner yang langsung terbelah menjadi dua. Nah, biasanya pembelahan amitosis ini untuk menghasilkan sel yang identik dengan induknya. Nah, jadi emang benar-benar sama dengan sel induknya. Nah, kemudian pembelahan sel ini terdapat pada prekariota dan eukariota uniseluler. Nah, jadi pembelahan sel amitosis ini gunanya untuk memperbanyak reproduksi. Nah, jadi bukan hanya seperti melahirkan. Kalau melahirkan itu biasanya berbeda gennya, tetapi kalau pembelahan sel amitosis ini seperti pembelahan biner. Jadi langsung kayak tek. Nah, jadi kayak sama saat induk dengan. Nah, jadi kalau dari satu berubah menjadi dua, dari dua menjadi empat. Nah, itu sama semua. Nah, kemudian tahap pembelahan sel amitosis yang pertama adalah sel memanjang dan DNA beraplikasi. Nah, jadi awalnya kan misalnya itu ada sel, kemudian selnya itu memanjang dan DNA-nya itu beraplikasi. Jadi inti selnya itu ada dua. Kemudian dinding sel dan membran plasma menekuk. Nah, jadi kan gini set. Nah, kemudian ada dua inti sel, kemudian menekuk. Nah, jadi sehingga kayak mau putus. Akhirnya terbentuk sekat. Nah, jadi dari kayak gini tuh terbentuk sekat di tengah-tengah. Yang dimana-mana masing-masing sekat itu terdapat satu DNA. Nah, akhirnya kedua sel itu pun berpisah. Nah, itu menjadi pembelahan sel yang pertama. Nah, kemudian pembelahan sel yang kedua itu ada mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak. Yang dimana kromosomnya itu sama dengan sel induknya. Nah, jadi mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Kalau tadi amitosis untuk memperbanyak reproduksi, sedangkan mitosis ini untuk mengganti sel yang rusak dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, jadi tahap-tahap pembelahan mitosis itu ada banyak. Yang pertama ada profase. Nah, profase yang pertama itu adalah yang dimana DNA-nya itu beraplikasi menjadi dua kromosom, kemudian bermigrasi ke kutub inti sel yang berlawanan. Nah, jadi setelah misalnya ada sel, kemudian beraplikasi, akhirnya di inti sel itu berimigrasi ke kutub inti yang berlawanan. Misalnya kalau dari yang kanan maka ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian mikrotubulus itu mulai terlihat. Nah, di dalam profase ini mikrotubulus itu mulai terlihat, kemudian membentuk benang-benang gelondong. Kemudian tahap yang kedua ada metafase. Nah, jadi di metafase ini munculnya kromatid bersaudara yang dimana berjarak ke bidang emator. Nah, di metafase ini membentuk lempengan metafase dan sentromernya itu memiliki dua kinetor dan menghubungkan ke satu sentrosom oleh serabut kinetor. Kemudian yang ketiga itu ada tahap anafase. Nah, jadi tahap anafase ini di mana kromosom tadi bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom itu ditarik dan membentuk sentromer. Dan pada masa anafase ini kromatid itu berpisah dari sentromer. Kemudian tahap yang keempat tahap telofase, yang di mana tahap ini tadi kan ada benang gelondong. Nah, benang gelondong ini sudah tidak terlihat. Kemudian kromosom itu memanjang dan tipis sehingga sudah tidak terlihat lagi, dan kromosom itu berubah menjadi kromatin, dan akhirnya terbentuklah inti sel dan menghasilkan dua sel. Kemudian setelah menghasilkan dua sel, untuk bereproduksinya lagi itu memerlukan waktu yang lama, yang namanya itu adalah interfase. Nah, jadi interfase itu memiliki tiga fase. Yang pertama ada fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 adalah GAP1, sedangkan
fase S, kemudian fase SG2 itu adalah GAP 2. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.